kekurangan modal, guys. Jadi nyari investornya sampai begitu, guys. Oh, dia kemudian mencari pemodal asing, makanya dia naikkan ke lelang itu. Tujuannya bukan lelang buat dijual, tujuannya untuk menarik investor asing. Nah, itu boleh-boleh saja kata itu. Saat ditemui di kantor Kemendagri Jakarta Pusat Senin 5 Desember. Oh, gitu, Pak. Iya, iya, iya. Makin kelihatan mana yang punya integritas. TNI yang bikin rusak cuman ulah si Dudung Pret aja. Yang lain insya Allah masih cinta dengan tanah air. Bravo TNI. Nah, siapa ya Dudung Pret ya? Kakak pembina memang gesit. Ada kakak pembina, kakak pembina. Apa kabar kakak? Kakak sehat, lambung aman. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Oh, tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber aja yang tetap sangat tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah ya Rabb, segera disehatkan dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang viralnya penjualan lelang pulau ya. Lelang pulau, ada berita tuh, ada 2 berita nih yang diangkat oleh Resti Cahya nih dengan judul Resti Jejang. Polisi versus TNI. Ya, ada 2 berita di sini. Yang satu, Tito Karnavian disebut lelang Pulau Widi diperbolehkan untuk tarik investor. Yang satunya TNI kibarkan bendera merah putih di Pulau Widi, tolak penjualan pulau. Ya, kalau dari judulnya nih ya, lelang untuk tarik investor. Apakah harus sampai lelang pulau ya? Apa udah nggak ada duit bangsa ini? Ya Allah, bangsa kaya begini. Ya kita baca dulu ya. Itu CNN itu ya. Kita lihat. Dari CNN Indonesia guys, berita tanggal 5 Desember hari Senin ya.
Baca dulu ya. Baru nanti kita lihat apa komentar netizen Twitter. Jakarta, CNN Indonesia, Menteri Dalam Negeri Mendagri Jenderal Pol Purnawirawan Tito Karnavian menyebut lelang Kepulauan Widi Maluku Utara di situs Sotheby's Concierge Auction untuk menarik investor. Lah berarti yang kemarin dilakukan oleh Pak Jokowi yang begitu-begitu tuh nggak bisa juga ya? Oh, atau berhasil atau gimana ya caranya ya investor ini? Kalau memang harus sampai lelang pulau, ya ya ya. Ya ya. Menurut itu, pengembang Kepulauan Widi PT Leadership Island Indonesia LII kondisinya sedang kekurangan modal. Oleh karena itu perusahaan itu menawarkan kerjasama investasi lewat pelelangan. Oh, kekurangan modal, guys. Jadi nyari investornya sampai begitu, guys. Oh, dia kemudian mencari pemodal asing, makanya dia naikkan ke lelang itu. Tujuannya bukan lelang buat dijual, tujuannya untuk menarik investor asing. Nah, itu boleh-boleh saja, kata itu. Saat ditemui di kantor Kemendagri Jakarta Pusat Senin 5 Desember. Oh, gitu, Pak. Iya, iya, iya. Tito mengatakan hal itu boleh-boleh saja. Menurutnya banyak model investasi seperti itu yang telah dilakukan di Indonesia. Mantan Kapolri itu mengatakan uang yang dikelola untuk mengembangkan kawasan pariwisata bisa saja datang dari investor luar, namun pengelolaan tetap harus melibatkan pihak lokal. Yang penting bukan di pemiliknya, uangnya dari luar negeri kemudian dikelola oleh perusahaan Indonesia, kan nggak ada masalah ucapnya. Oh, Tito pun mengingatkan agar pengelola tetap mentaati undang-undang dalam mengelola Kepulauan Widi. Dia juga meminta pengelola untuk memperhatikan kebutuhan di daerah tersebut. Jelas ada undang-undang yang tidak boleh dilanggar, misalnya presentasi yang tidak boleh dirusak. Kemudian daerah itu harus dijadikan daerah konservasi. Sebelumnya, situs Sotheby's Concierge Auction mencantumkan Kepulauan Widi dalam daftar barang yang mereka lelang. Pelelangan itu akan berlangsung mulai 8 Desember 2022. Besok dong. Pada situs tersebut, PT LII menawarkan pengelolaan pulau tersebut. Mereka mengaku sebagai pihak yang berhak atas pengelolaan tempat tersebut. Hukum Indonesia tak mengizinkan kepemilikan private atas kepulauan, tetapi saham dalam bisnis dan dengan hak pengembangan dapat dijual kepada siapapun. Tulis PT LII di situs Sotheby's Concierge Auction. Oh gitu guys. Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri mengatakan Pemprov Maluku Utara akan membekukan izin PT LII. Ya, Leadership Island Indonesia karena dugaan melelang Kepulauan Widi di situs Sotheby's Concierge Auction. Tindakan sementara pemerintah provinsi melalui Dinas PTSP Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan membekukan izin sementara. Nanti apabila PT LII bisa menunjukkan kelayakan atas pemanfaatan lahan, maka izin bisa dibuka kembali, kata Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Kemendagri Syafrizal ZA melalui keterangan tertulis Senin 5 Desember. Oh, alhamdulillah. Ya, untung viral ya guys ya. Untung viral. Alhamdulillah, selamat. Syafrizal menerangkan PT LII pernah menandatangani nota kesepahaman dengan Pemprov Maluku Utara pada 27 Juni 2015. Perusahaan itu berjanji membangun kawasan pariwisata di Kepulauan Widi dengan jangka waktu 35 tahun. Jadi dari 2015 guys sampai 35 tahun berarti 2050 ya. Tadi saya salah nyebut nama tuh gue. Salah nyebut tahun. Meski demikian, PT LII tak melakukan pembangunan apapun hingga saat ini. Syafrizal berkata perusahaan itu diduga menjadi broker dan mendaftarkan Kepulauan Widi di situs lelang. Wah, cuman broker aja. Oh, banyak banget di Indonesia yang begitu. Banyak nggak sih? Pemerintah pusat pun memerintahkan kepada Pemda untuk meninjau ulang izin untuk PT LII. Menurut Syafrizal, PT LII telah melanggar nota kesepahaman karena tak melakukan pembangunan sejak perjanjian 7 tahun lalu. Wah. Ya, begitu deh guys, itu beritanya. Jadi ternyata
Dilelangnya itu untuk investor gitu. Bukan dijual, bukan dijual pulaunya, bukan guys, itu faktanya. Nah, ini karena viral mungkin ya guys ya. Ya harus diviralkan dulu baru tahu orang-orang ini ternyata masuk di situs lelang guys. Ya, sekarang kita baca yang berita kedua tuh ya. Dari IDN Times ini. Dari IDN Times. TNI AD kibarkan merah putih di Pulau Widi usai masuk situs lelang. Wah, itu beda ya sama itu, tapi beritanya senada ya. Di sini ada berita dari IDN Times. Prajurit TNI Angkatan Darat AD melalui Kodim 1509 garis miring Labuha mengibarkan bendera merah putih di Kepulauan Widi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku. Aksi itu dilakukan oleh prajurit TNI AD untuk menegaskan bahwa Kepulauan Widi masuk dalam teritori Indonesia dan tak bisa dimiliki oleh warga asing. Memang TNI bawaannya begitu, mempertahankan setiap jengkal tanah Negara Kesatuan Republik Indonesia, begitu. Ya. Dikutip dari Instagram resmi Kodim 1509 garis miring Labuha, pasukan yang dikerahkan untuk mengibarkan bendera merah putih berkekuatan 1 SST, satuan setingkat peleton. Pasukan itu dikomandoi oleh Dan Ramil 1509 04 Mafa, Letda Infantri Samuel Anu. Selain mengibarkan bendera merah putih, pasukan juga mengecat beberapa rumah berwarna merah dan putih selaras dengan warna bendera Indonesia. Ungkap Samuel seperti dikutip dari akun media sosial resmi Kodim 1509 Selasa 6 Desember 2022. Iya beda memang. Bisnismen sama tentara bukan bisnismen kakak. Di sisi lain, Komandan Distrik Militer 1509 Labuha, Letkol Kavaleri Romi Parnigotan Sitompul mengatakan kegiatan yang dilaksanakan di Kepulauan Widi sebagai bentuk penegasan bahwa kepulauan itu tidak diperjualbelikan. Kami ketahui di salah satu situs asing menempatkan Kepulauan Widi bakal dijual, ungkap Romi. Nah, tapi berita tadi Pak Tito bilang lain ya. Ia menjelaskan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pulau tersebut tidak bisa diperjualbelikan, namun hanya bisa dikelola secara berkala dan berizin resmi, tutur dia. Nah, berdasarkan informasi dari Kementerian Dalam Negeri, Kepulauan Widi dikelola oleh pihak swasta bernama PT Leadership Island Indonesia (LII). PT LII sudah sempat menaikkan nota kesepahaman dengan Pemprov Maluku Utara pada 27 Juni 2015 lalu. Bagaimana kisahnya kepulauan yang memiliki luas 10.000 hektar bisa berakhir di situs lelang prestisius Sotheby's Concierge Auction? Ya, beritanya kurang lebih sama kayak yang tadi kita baca di CNN ya guys, masalah lelangnya. Jadi dari dua ini guys, sebelum kita ke Twitter, kita melihat bahwasannya ya yang satu bisnis, yang satu tentara. Kalian di pihak mana? Nah ini Pak Tito itu kan polisi ya. Iya. Tapi masa polisi bisnis? Tapi dia udah jadi Mendagri sih ya. Pengelola negara. Oke lah. Kita lihat apa komentar netizen Twitter ya guys. Kita lihat apa komentar netizen Twitter. Bagaimana tentang Kepulauan Widi ini. Let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di Twitter, di Twitternya Resti Jaya. Kita lihat ya, apa komentar netizen sekarang. Nah kan benar, mempertahankan sejengkal tanah bumi pertiwi itu sudah tugas dan ranahnya TNI. Jadi sipil tidak berhak membeli, apalagi Mendagri. Jadi kalau ada yang mau jual wilayah negeri ini, TNI wajib memeranginya. Iyalah. Apa ya? Tanah air ini harus dilindungi. Pahlawan mati-matian demi satu jengkal NKRI. Dan yang ini, mati saja kau. Loh. NKRI harga cuci gudang. Kan? Bangsa ini dijual-jualin sih ya. IKN. Udah. Nah, makin kelihatan mana yang punya integritas. TNI yang bikin rusak cuman ulasi dudung pret aja.
Yang lain insya Allah masih cinta dengan tanah air. Bravo TNI. Nah, siapa ya Dudung Pret ya? Dan ternyata polisi dalam hal ini tidak punya jiwa nasionalisme. TNI memang penjaga kedaulatan NKRI sejati. Terbukti TNI punya nasionalisme yang tinggi. Bravo TNI. Pak Pol, lagi banyak kasus bro, makanya mungkin bingung bro. Banyak kasusnya bro. Pak Pol bro. Pak Pol banyak kasusnya. Kalau ada izinnya tak bermasalah, pemerintah bisa dapat dari pajaknya. Ya, tadi beritanya juga begitu, kita sepakat. Tapi ya begitulah. Mudah-mudahan beneran itu nggak kayak yang tenaga asing dari RRC ya. Kakak pembina memang gesit. Kakak pembina. Apa kabar kakak? Kakak sehat. Lambung aman. Aduh. TNI tahu bagaimana menjaga kedaulatan NKRI, yang lain cuma cari cuan. Bravo TNI, bravo TNI. Tito bukan polisi, ia purnawirawan Polri. Jika ada polisi atau TNI yang bilang bahwa jual pulau untuk menarik investor, pasti digedor sama TNI. Dan hal itu sangat tabu diucapkan seorang TNI atau Polri. TNI dan Polri berkewajiban melindungi segenap tanah air Indonesia dari penjara pulau. Itu tambang-tambang gimana kabarnya? Bukan polisi lagi, tapi menguasai Polri. Masa menguasai? Aduh, parahnya cara pikir Bapak ini ya, Res. Lagi BU kali, Res. Waktu itu dia sama Pak W pernah minta-minta proyek ke Pak TS. Tapi ditolak. Pak TS tahu mana yang traitor, mana yang enggak. TS ini apa? Enggak tahu gue. Kasih clue dong. Siapa TS itu? Siapa W itu? Coba kita lihat. Ada clue-nya enggak? TS itu putranya Pak Pres kedua, Pak. Oh, Tommy Soeharto berarti ya. TS iyalah. W itu yang dulu pernah rame itu loh, Kak. Diserang orang yang katanya ususnya sampai metu. Oh, itu. Oh, kernet Metro Mini. Aduh. Teruslah pertahankan NKRI. Bravo TNI. Ayo TNI bangkit. TNI bangkit. Kami rakyat perlu TNI. Pulau kok dilelang. Apa itu nggak seperti jual negara? Nah, tapi ya namanya begitu ya keadaannya guys. Lelangan pulau guys. Kita sudah tahu siapa yang masih cinta NKRI. Cerita Sambo dan cerita-cerita pembantaian KM50, Kanjuruhan sudah menguatkan fakta. Kalau LSM coklat berdiri untuk kepentingan mafia oligarki Cina, asing berdiri untuk melindungi kejahatan besar, maksiat besar, narkoba, pelacuran, perjudian. Ada faktanya juga ya. Ada faktanya. Ada faktanya itu. Tes buat Panglima TNI yang baru. Ada jiwa cinta atau jiwa menjual? Sejahat-jahatnya TNI nggak pernah jual secuil daratan pun ke orang asing. Ini jual ya, tapi katanya jual. Tapi kan itu menarik investor katanya. Iya, di dalam negeri udah nggak ada kayak kali ya. Kalau udah nggak bisa ya jangan jadi investor gitu. Daripada lu jadi investor terus asing mulu. Dasar pengkhianat, apa yang tidak dia rusak. Lembaga kepolisian sudah hancur moralnya karena Satgasus 303. Sekarang mau jual pulau dengan dibungkus alasan investasi. Dasar pengkhianat negara. Tuh Pak katanya Pak. Pengkhianat negara. Mau dijual semua biar gak usah urus negara. Aneh lah pulau kok dilelang. Gitu ngomong NKRI harga mati.
Tadi ada tuh NKRI harga cuci gudang kayaknya. Mau gimana tuh? Semakin jelas siapa pengkhianat, siapa pengemban amanat, penjaga kedaulatan. Namanya wereng atau hama dimanapun bertempat tinggal pasti merusak. Kalau wereng berupa tikus ya lawannya ular atau burung hantu. Wah iya, yang menang pengkhianat. Aduh, dari investor kan nggak harus jual pula Pak sampai segitunya nyari duit sampai harus jual sebagian kedaulatan bangsa dan negara, gila aja. Sadumu batuk sanyari bumi ditohipati. Nah ini yang beda ini sama Polri. Dia kira punya bapaknya sampai semua mau dijual. Nih orang emang benar-benar dari dulu. Jual jabatan, narkoba, judi online, apa masih kurang. Sedang TNI berdarah-darah demi mempertahankan wilayah. Rakyat bersama TNI tolak penjualan pulau. Isi love ini kalau diberi keleluasaan sedikit saja sudah habis kemana-mana. Pantas memang disebut wereng. Hama itu, rahama tuh. Bersesuaian pula dengan warnanya. Hama yang paling sering masuk berita. Nah, seperti nenek moyangnya yang punya negara ini loh. Lo jual aja tuh tanah warisan emak lo. Wong edan, ingat umur lo dunia ini seperti roda nying. Nying dong tuh. Kekacauan itu bermula semenjak polisi dipisah dari TNI. Ulah siapa itu Jang? Gus. Bravo TNI AD Kodim 1509 Labuha. Salute. Salute TNI. Oke guys. Intinya guys ya banyak yang akhirnya pro TNI. Nah ini yang kami perlukan memang. TNI itu bangkit gitu loh Pak. Keadaan ini lagi gak sehat Pak. Lagi gak sehat ini. Tolong Pak TNI bantu kami, rakyat lagi nggak sehat. Kami juga berharap sebenarnya sama polisi, tapi polisinya ada yang jadi pembunuh, ada yang jadi bandar narkop, ada yang PJS, begitu, macam-macam oknumnya. Ayo Pak TNI, tolong ya Allah, tolong. Dah, gitu aja ya guys. Menurut kalian mau bersama siapa, TNI atau Polri? Mudah-mudahan TNI Polri ya. Oknum-oknumnya bersih. Jadi begitu ya guys. Itu aja guys dari gua guys. Gua minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, iya alasan cari investor guys. Gak apa-apa katanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal